Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel MTS Muhammadiyah 5 Tamansari dalam acara pembelajaran online prakarya kelas 9 pertemuan ketiga. Di mana hari ini Pak Guru akan membahas kaitannya dengan pengolahan hasil ternak dan perikanan menjadi makanan siap saji. Seperti halnya kalian setiap hari memakan makanan yang mungkin dari menunya itu dibuat dari bahan-bahan dari hasil peternakan dan perikanan khususnya. Ya, kita akan membahas dari mulai daging dulu ini, makanan-makanan yang terbuat dari daging. Ya, Oke. dimulai dari daging. Siapa yang tidak kenal dengan daging? Ada yang belum pernah makan daging di sini? Saya yakin semuanya sudah pernah makan daging. Apalagi ini masih dekat dengan Hari Raya Idul Adha, pastinya kalian sudah memakan daging. Bahkan setiap hari kalian menunya satu kampung bisa juga sama daging semua ya. Iya. Daging merupakan bahan olahan lunak dari tubuh hewan yang terbungkus kulit dan melekatnya pada tulang menjadi bahan olahan, bahan pangan. Nah, itu biasa yang namanya daging pastinya ada yang dibuat menjadi bakso, ada yang dibuat menjadi nugget, ada yang dibuat menjadi sate, ada yang dibuat menjadi rendang, dan yang lain sebagainya. Pastinya banyak sekali makanan-makanan yang terbuat dari daging. Nah, di sini daging dibedakan menjadi dua, yaitu daging warna merah dan daging putih. Ya, jadi ada daging warna merah dan daging putih. Diingat ya, daging itu ada dua. Yang pertama itu ada daging warna merah dan daging yang berwarna putih. Nah, di sini daging yang berwarna merah berasal dari hewan berkaki 4. Ingat, hewan yang berkaki 4 itu adalah masuknya kategori daging berwarna merah. Nah, hewan yang berkaki 4 itu seperti apa saja? Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan hewan-hewan yang berkaki 4 seperti halnya sapi. Sapi ya. Terus kambing ya, onta dan kerbau. Itu ada beberapa hewan yang dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia seperti halnya sapi, kambing, onta dan kerbau. Ya. Kalau sapi, kerbau mungkin kalian bisa lihat setiap hari, mungkin ketika kalian pulang dari mana, di sawah atau di dekat rumah kalian ada kandang sapi, bahkan kandang kerbau. Nah, terus di sini ada onta. Ada yang pernah lihat onta? Pernah ya? Kalau kalian sudah pernah ke kebun binatang, pastinya sudah pernah lihat onta lah, ya. Baunya seger sekali kandangnya. Saat kalian study tour ke Jogja atau kemana, pastinya di situ ada. Di Gembira Loka itu pasti ada yang namanya onta, di situ ada ya. Nah, sedangkan hewan yang berkaki putih ya atau berdaging putih ya berasal dari unggas seperti ayam, bebek, burung dan yang lain sebagainya. Ya, itu termasuk dalam kategori daging berwarna putih, yaitu berasal dari daging ayam, daging bebek dan daging burung. Mudah-mudahan sih kalian jangan sampai makan daging burung lah, kasihan burungnya ya, sekarang sudah nggak ada burung malah dimakan. Nah, itu diantaranya adalah daging-daging yang berasal dari daging warna merah dan daging putih yang biasa dikonsumsi oleh manusia dan dibuat makanan siap saji, entah itu bakso, nugget, sate, rendang dan yang lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang berasal dari hasil peternakan. Nah, dan sekarang kita akan ke makanan, di mana makanan tersebut itu dibuat dari hasil perikanan. Ya, di mana yang pertama itu adalah ikan. Ya, ikan berdasarkan ekologinya atau tempatnya dibagi menjadi 3. Ya, jadi tempatnya iwak. Ya, tempatnya ikan itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu perairan tawar. Perairan tawar di mana kalian mendapatkan air tawar itu di sumur, di kolam, blumbang, sungai, ya, air terjun, wangan, dan yang lain sebagainya. Itu adalah termasuk dalam kategori air tawar. Ya, air tawar, ingat air tawar itu berasal dari sungai, ya, sumur, ya, blumbang sini pinggir rumahmu. Setiap kali kalian menemukan di mana ada blumbang iwak, di situ pasti masuknya dalam kategori air tawar. Terus air payo.
Di mana kalian bisa melihat air payo? Biasanya air payo itu adalah bertemunya antara laut dan sungai. Nah, seperti halnya kalian kalau kalian main ke daerah Kebumen atau perbatasan Kebumen dengan Cilacap, yaitu di daerah Cetis, di situ adalah bertemunya antara laut dan sungai. Nah, dan di situ akhirnya terjadi pertemuan sungai dan laut. Nah, itu yang mengakibatkan airnya adalah air payo. Dan yang terakhir itu adalah air laut. Air laut itu asin, ya. Jadi kalau kamu nggak percaya, kamu datang saja ke laut, ambil satu gelas, kalian minum, pasti rasanya asin, ya. Nah, sekarang kita ke makanan-makanan yang berasal dari ikan, ya, dari perikanan, ya. Yaitu kita akan mempelajari ikan perairan air tawar, ya. Nah, ikan perairan air payo, ya, adalah ikan yang seluruh hidupnya di air payo, ya, seperti di sungai dan di danau. Danau itu biasanya itu air tawar, ya. Terus lingkungan air tawar beda dengan lingkungan air laut, ya. Yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya atau kandungan gizi ikan air tawar juga hampir serupa dengan daging ikan air laut. Walaupun daging ikan air laut lebih tinggi gizinya dibandingkan dengan ikan air tawar. Jadi nek mangane mondok, mangan pindang, ya, itu nilai gizinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ikan yang berada di air tawar. Itu seperti itu. Jadi banyak-banyaklah makan ikan laut. Nah, pesan dari Menteri Susi dulu, zamannya Menteri Susi Pujiastuti adalah gemar-gemar makan ikan. Ya, kalau yang nggak makan ikan, saya tenggelamkan. Karena apa? Ikan di situ itu mengandung gizi yang sangat tinggi. Nah, dan di sini adalah Pak Guru akan menjelaskan jenis-jenis dari ikan tawar, ikan air tawar. Berarti ikan yang berada di air tawar. Ya. Nah, di sini yang pertama itu ada ikan lele, ya, ikan lele, ya. Kalian pasti tahu ikan lele. Ikan lele itu biasanya itu ada patilnya. Hati-hati loh kalau pegang ikan lele, ya. Nanti kepatil luka, bahkan bisa panas dingin loh kalau kena patil lele, ya. Terus ada ikan mas, ya. Ikan mas itu biasanya warnanya merah-merah oranye, ya. Iya, ikan mas. Terus ada ikan bawal. Ya, ikan bawal ini adalah ikan jenisnya itu ikan bawal itu jenisnya itu dari sungai Amazon, ya, jenisnya ikan predator, ya, ikan predator. Terus ada ikan mujair, Nah, ikan mujair ini salah satu ikan yang dagingnya itu cukup enak dan digemari oleh masyarakat Indonesia khususnya, walaupun dagingnya itu sangat tipis dibandingkan dengan ikan-ikan jenis ikan yang lain. Terus ada ikan patin. Ikan patin itu masih dalam satu keluarga dengan ikan lele. Ikan gurami, istilah orang Jawanya itu grameh, iwak grameh, ya. Ini adalah ikan yang paling jenisnya paling mahal di sini. Kalau nggak salah 60 sampai 70 ribu per kilonya. Ada ikan nila. Sebenarnya ikan nila sama ikan mujair itu sama, cuma perbedaannya itu ada jenis jair nila, ya. Kalau ikan mujair itu besarnya standar, tapi kalau ikan nila jenis mujair yang bisa ukurannya lebih besar dari jair standar, hampir bisa mendekati ukuran ikan gurame. Terus ikan sepat itu masih satu kelompok dengan ikan mujair, cuma di badannya ada seperti cambuknya, ya, biasanya hidupnya di rawa-rawa atau di tepi-tepi sawah. Terus ada ikan betok. Ikan betok kayak apa ya? Nanti ditampilkan lah ikan betok, nanti ada gambarnya. Nah, ini ikan betok ini nih, ya. Terus ada ikan gabus. Nah, ikan gabus ini masih satu rumpun dengan ikan lele, ya. Ikan gabus itu masih satu rumpun dengan ikan lele. Carako wong Jawane ya satu rumpun masih ikan gabus itu ikan iwak kutuk lah, ya. Iwak kutuk biasanya banyak hidup di perairan yang tenang, ya, kubangan-kubangan, ya, wangan sing banyune cilik itu biasanya di situ terdapat ikan gabus, ya. Walaupun ikan gabus itu banyaknya di wilayah Sumatera dan yang lain sebagainya. Ya, biasanya
Dari jenis ikan tawar ini, dari berbagai jenis ikan tawar ini biasanya banyak sekali dibuat makanan-makanan yang siap saji, seperti ikan lele yang menjadi pecel lele, ikan mas ya ada pepes ikan mas ya, ikan bawal ya seperti dimasak goreng biasa atau mungkin jadi bawal asam manis dan yang lain sebagainya. Mujair, keboy yang muzair, nangeningenong, nangeningenong. ikan patin, ikan gurami, ikan nila, ikan sepat, ikan betok, dan ikan gabus itu adalah jenis-jenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi oleh manusia dengan berbagai jenis makanan dan yang lain sebagainya. Oke guys, paham? Oke, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa yang belum subscribe channel MTS Muhammad 5 Taman Sari, silahkan di subscribe agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pembelajaran prakarya umumnya ataupun materi-materi pembelajaran yang lain yang menggunakan situs YouTube. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa belajar, digunakan handphone dengan sebaik-baiknya agar kalian bisa memperoleh manfaat dari kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.